Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Barusan ya, sangat berani sekali seorang Muhyiddin menghardik ya, ulama NU. Tetapi beliau dengan santai, dengan tegas ya, seperti yang sudah kita lihat, kita saksikan barusan ya. Beliau dengan tegas, dengan santai menjawab hardikan dari seorang Muhyiddin. Kalau dilihat dari cara bicara, kalau dilihat dari logat ya, ini pasti Hmm, Muhyiddin kelas atas. Bagaimana kelanjutan videonya? Mari kita tonton bareng-bareng, kita simak sampai habis ya, jangan di-skip-skip karena di akhir video ini ada statement beliau yang sungguh sangat-sangat menggemparkan ya. Beliau tegas di akhir statementnya ya. Ini dia videonya, silahkan. Talabal ilmi wa nashral ilmi wassalata ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatal ulama'i wassalihina wal mu'minina wasilatar rahimi wa taqarruban ilallahi lillahi ta'ala. Nah, itu tujuan kita ya. Ngaji, ya silaturahim, mahabbah kepada para ulama. Awas, ini nanti saya bahas nih ya, tentang ulama. Jenengan harus mencintai ulama. Jangan sampai jenengan malah tidak mencintai para kiai, ustadz, ustadzah, guru-guru panjenengan di kampung ini. Yang mereka lah yang berjasa ngajarin panjenengan bisa sampai baca Quran kalamnya Allah. Dari alif, ba, ta, tha. Nah saya meski seorang sayyid, turunan Rasul itu sayyid, syarif. Sayyid atau syarif. Meskipun saya seorang sayyid, seorang syarif, leluhur saya syarif, tapi saya ngajarin jenengan bisa sampai baca Quran apa tidak selama ini? Tidak kan? Si ngajari panjenengan sampai bisa maca Quran, sopo? Sinten? Lah, guru-guru ning kampung nggih. Panjenengan biasa sholat? Sholat nggih? Islam nggih? Si ngajari panjenengan sholat, nyong apa gurune panjenengan? Duduk nyong kan? Lah duduk nyong. Nyong titip. Gurune sampean ning kampung dimuliakan. Muliakan. Jangan karena panjenengan sekarang mau ngumpul ngaji ramai kayak begini karena wah ada dzurriyyah Rasul datang. Tapi yang berjasa kepada panjenengan semua sampai panjenengan bisa menjadi seorang muslim yang taat, yang takwa, itu ya guru ngaji di kampung. Jenengan bisa sujud kepada Allah dengan benar, dengan tumak ninah, ya guru ngaji di kampung. Yang bisa wudhu dengan baik dan benar, ngerti pembatalannya, ngerti fardu wudhunya, ngerti sunnah-sunnahnya, ya guru ngaji di kampung. Leres guys. Duduk nyong. Makanya nyong pesen nih panitia, ora usah pada cium tangan nyong. Sing wajib kadue panjenengan sedoyo, cium tangan kadue guru ngaji nih masing-masing ning kampung. Nek nyong teka perebutan. Tapi ning guru ngaji dewek jagongan bae ora ana adabe, ora ana perhatiane. Langkah sing niliki gentonge kiai. Ya, bener. Langkah sing nakon ning guru ngaji ning ustadz-ustadzah. Ustadz-ustadzah. Pripun niku lare putrani teng pondok. Apa sudah dibayar belum bayarnya atau sudah dikasih bekal apa belum nih bulan ini? Ada nggak yang nanya ke kiainya, ke gurunya, ke ustadznya di kampung begitu? Ada nggak? Pakai berat kabeh sira. Kewanen sira ya. Kewalat sira. Karena ada pepatah Arab. Ngerti?
Al-ilmu bil kasbi la bin nasabi. Ilmu itu harus diperjuangkan, diluruh, dicari, dikasap. Bukan karena nasab. Jadi meskipun kami seorang sayyid, seorang syarif, tapi kalau nggak gelem ngaji, nggak sungguh-sungguh tolabul ilmi, nggak sungguh-sungguh belajar kepada ulama, maka pasti bodoh. Nggak ada Habib serot lahir langsung alim, nggak ada, bohong. Hatta Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Kenapa? Jangan bicara nasab. Saya bicara apa ini? Tentang apa ini? Maaf ya. Saya tidak membahas tentang kajian nasab. Saya bernasab kepada Rasulullah. Punten. Ya. Betul tidak? Lanjut nggak? Saya membahas nasab apa membahas akhlak ini? Saya mendoktrin jenengan supaya takluk kepada saya apa hormat kepada ulama penjenengan? Saya sedang bicara meskipun saya dzurriyyah Rasul, tapi kalau akhlak saya buruk, jangan diikuti. Paham? Ini yang sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak? Gak apa-apa. Kalau mau, jangan diusir. Kalau mau debat di sini, di panggung. Saya tantang debat di panggung sekarang. Ayo. Ya. Kowe pikir nyongwet siapa? Ayo, baca Qurannya, tafsirnya, bawa kemari. Hadisnya, kitab hadis, bawa kemari. Saya tidak akan membahas tentang pembandingan nasab. Tidak. Paham? Tapi saya akan mengajarkan akhlak kepada kita. Betul? Belum juga menjelaskan yang lebih lebar. Sudah ngoceh. Gak usah diusir, gak apa-apa. Kalau perlu, bawa ke panggung sini. Akan saya ajak untuk dialog ilmiah. Kalau tidak bisa dialog ilmiah, tidak bisa baca tafsirnya, tidak bisa baca syarah haditsnya, berarti kamu sudah fanatik buta. Betul? Saya ingin mengangkat derajat harkat para ulama, para kiai setempat. Betul? Panjenengan bisa ngaji Quran karena siapa? Karena saya apa? Karena kiai-kiai. Jenengan bisa sholat karena saya turunan Rasul. Apa karena kiai-kiai? Ayo jawab. Kalau kiai panjenengan gak ngajarin jenengan sholat, apa kalian bisa sholat? Bisa baca Quran? Ini penting sekali. Jangan fanatik nasab. Saya dzurriyyah Rasul. Saya Al-Hasanain. Bapak saya Al-Hasanain. Jalur dari Sunnah Hasan dan Sayyidina Husain. Muttasil sampai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Cuma saya nggak mau bacakan nasab di sini karena apa? Hanya karena mencari keuntungan supaya jenengan nurut kepada saya. Jangan ngaji ke saya karena nasab. Betul? Ngaji kepada saya kalau ajaran saya benar. Harus paham dulu. Belum apa-apa udah ngoceh. Gak karu. Ya, coba jenengan kalau mau ngomong apa di sini. Gak apa-apa, gak usah diusir ya. Kalau ada yang tidak setuju, gak apa-apa. Saya ajak dialog. Cuma jangan main tuduh-tuduh. Jangan asal tuduh. Ngomong tuh sesuai fakta. Begitu dong. Kenapa saya bilang muliakan ulama kiai-kiai panjenengan? Hadits Rasul SAW. Kata siapa? Kata siapa? Rasulullah. Kata baginda Rasul SAW. Laisa minna. Bukan kelompok kami. Oh, berarti enggak diaku jadi umat Nabi. Laisa minna. Man lam yujilla kabirana. Bukan kelompok kami, kata Rasul. Bukan umatku. Orang yang tidak hormat kepada orang yang lebih tua. Betul. Kemudian juga yang tidak wayarham saghirana, yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil, yang lebih muda di antara kita.
wa ya'rif haqqal alimina. Dan bukan kelompok kita orang yang tidak mengerti haknya para muallim, orang-orang alim di antara kita. Orang yang tidak menghormati ulama, umat Nabi apa bukan? Kata siapa? Kata siapa? Kata Rasul. Jadi nek panjenengan bisa hormat kepada saya karena saya dzurriyyah Rasul, panjenengan kudu luwih hormat kepada ustaz-ustazah, kiai-kiai panjenengan di kampung ini yang ngajari panjenengan Islam yang benar. Jangan fanatik buta karena saya ini dzurriyyah Rasul kepada mereka. Ngapunten yai, saya berdiri. Saya ingin menjelaskan seperti ini karena apa? Saya tidak suka adanya orang yang merendahkan para ulama sampai ada yang bilang ngaji kepada satu habib yang ahli maksiat dan bodoh lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Sesat. Saya siap debat ilmiah menyatakan sesat kepada orang yang berfatwa seperti ini walaupun dia itu pakai imamah lebih besar dari saya. Saya siap. Ayo pakai referensinya. Mau ayat Quran yang mana, tafsirnya tafsir apa, kemudian hadis yang mana, kemudian syarah hadis yang mana. Tidak ada sejak zaman Rasulnya pernyataan seperti itu. Hadits yang menyatakan ngaji kepada satu habib yang bodoh, yang ahli maksiat lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Tidak ada. Ini saya nyatakan sesat. Oh, saya berani di mana-mana saya ngomong begini. Ayo kita buktikan secara ilmiah gitu aja. Ini kan jangan tegang biasa. Saya memang seperti tadi kalau urusan tegas-tegas, tapi kita bercanda ya bercanda, tapi tetap ngaji ilmu. Nggih, setuju? Ketegasan saya tidak akan berubah. Jangankan seperti itu. Saya tuh hampir dibunuh beberapa kali. Termasuk oleh habaib juga. Di Tangerang saya mau dibunuh oleh habaib. Di Cikarang, Bekasi saya mau dibunuh. Ramai di televisi waktu itu ditangkap. Dan saya ngomong seperti ini, saya sudah bilang ke Abah. Bah, saya tuh suka tegas. Saya suka galak terhadap habaib-habaib yang keluar daripada syariah. Apa jawab Abah? Tanya ke Abah. Kalau di sini jenengan muhibbin Abah Lutfi, bilang tanya. Benar gak Said Ali ngomong gitu? Wallahi demi Allah. Apa jawaban Abah? Oh, nyasai. Karena kalau ngomong dengan saya, selalu bahasa Sunda Abah tuh. Mas Fajar. Ini kitabnya saya bawa. Ya. Ada riwayat begini. Orang-orang Quraisy, mereka dibingungkan dengan suatu kasus yang menimpa seorang wanita Al-Makhzumiyah dari kalangan Bani Makhzumi. Bani Makhzumi ini masih keluarga Quraisy, masih ada hubungan kekerabatan dengan baginda Nabi. Nah, kemudian ternyata allati saraqat. Kasusnya apa? Wanita ini mencuri. Masih kerabat Rasul Quraisy dari Bani Makhzumi. Saya bawa kitabnya. Ya. Saya biasanya bawa kitab banyak. Ini saya turunkan satu saja. Warnanya hijau toska, Mas. Kitabnya. Kemudian, apa reaksi Rasul ketika ada upaya orang-orang Quraisy menutup-nutupi kesalahan, keburukan, kasus yang dilakukan oleh kerabat Nabi? Apa reaksi Nabi? Apakah kata Nabi, bagus, kalian tutupi ya kejelekan daripada keluargaku, kerabatku, saudariku. Bagus, jangan ditebar luaskan. Apa begitu? Tidak. Ternyata Rasul SAW dengan wajah memerah, urat kerongkongannya menegak. Kemudian Rasulullah SAW menegur para sahabat termasuk yang menyampaikan itu, yang menjadi juru bicara orang-orang Quraisy, yakni sahabat Usama. Apakah kalian mau menyelamatkan atau menolong seseorang yang mencuri supaya lepas daripada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah? Agar aku menutupi, kalian melaporkan itu karena dia adalah kerabatku, agar aku menutupi dia dari dijatuhkannya hukum terhadap dia karena dia adalah keluargaku. Wah, mulai Rasulullah thumma qama fakhtatoba. Yes. Thumma qama fakhtatoba. Kemudian Rasulullah berdiri dan berorasi. Ayuhanna, wahai sekalian manusia. Sesungguhnya
hancurnya umat-umat sebelum kalian. Dikarenakan apa? Idza saraqa fihimud dhaif, idza saraqa fihimus syarifu. Jika seorang syarif, keturunan Nabi itu kan syarif, sayyid. Rasul mengatakan begini dasar hukumnya, ya. Ketika saya mengatakan ini saya punya dasar hukum, makanya saya tuh senangnya ilmiah. Jadi jangan fanatik buta. Kenapa saya bilang keturunan Nabi itu sayyid atau syarif? Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah sayyidnya keturunan Adam. Dan bukan tujuanku untuk menyombongkan diri. Maka seorang sayyid keturunan Rasul gak boleh sombong hanya karena nasab. Paham gak? Ini bukan tentang bahasan nasab, ini bahasan akhlak. Karena tujuan utama innama bu'ithu liutammima masalihin akhlak. Ini visi-visi Rasul. Masa sih kita nggak ngaji? Makanya kalau nggak ngaji ya begitu, rewel doang. Nyocotnya doang. Paham betul? Oh, mau nyocot ya baik. Pakai ilmu, ilmiah. Ilmiah, saya itu ilmiah. Kemudian Rasul pernah memangku kedua cucunya. Beliau mengatakan, innahuma lasayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya kedua cucu ini, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma adalah sayyidnya para pemuda penghuni surga. Jare sopo? Jare sopo? Baginda Rasul nyebut sayyid, itu kata siapa? Rasulullah. Dua cucunya disebut sayyid oleh siapa? Rasulullah. Paham? Makanya ngaji. Hadisnya ada. Sok mau kitab apa dengan saya? Hayo. Fathul Bari 15 jilid. Hayo. Umdatul Qari. Hayo. Mau apa? Ad-Dibaj Syarah Minhaj. Ad-Dibaj Syarah Sahih Muslim. Hayo. Ada. Ya. Dan saya pernah debat dengan dosen Ummul Qura tahun 2017 di Mekah. Dengan doktor-doktor, dosen-dosen Ummul Qura. Ta'adud bin nikmah nih. Ya. Supaya jangan sangka apa yang keluar dari mulut saya ini bukan ilmu yang berdasar. Ilmunya berdasar. Termasuk apa yang saya sampaikan. Inna ahlaka man qablakum. Betul? Sesungguhnya hancurnya bangsa-bangsa sebelum kalian. Karena apa? Idza sarafa fihimus syarifu. Jika seorang syarif, turunan yang mulia, di sini siapa yang melakukan itu? Wanita Bani Makhzumi. Dari kelompok Quraisy. Masih keluarga Nabi. Maka Nabi menyebutnya syarif. Menganalogikannya seperti itu, menyebutnya syarif. Bangsa terdahulu pun mereka menyebut orang-orang mulia itu sebagai seorang syarif. Makanya di kita yang datang termasuk Kanjeng Sunan Gunung Jati disebut Syarif Hidayatullah. Namanya Sayyid Hidayatullah. Syarif itu gelar. Kemudian juga ada rekannya yang dijadikan mantu. Namanya Syarif Abdurrahman Al-Hasani. Nah saya ini dari dua. Dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bapak saya tuh Al-Hasana ini. Maka kalau kami sedang mahalul qiyam. Itu mahalul qiyam nih. Ada saya bawa. Ya, saya bawa munsyid. Ini juga asli Tegal. Tapi ini finalis Syair Ramadan Global TV. Wah, ini. Kalau mahalul qiyam coba ayo. Marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal hasanaini marhaban 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 ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal hasanaini marhaban marhaban. Kalau di kami itu seperti itu, jaddal hasanaini. Karena apa? Kalau jaddal Husaini berarti kakek dari Imam Husain saja. Tapi ketika jaddal hasanaini, kakek dari dua anak laki-laki yang memiliki nama yang artinya bagus keduanya. Hasan, kalau dua Hasanaini. Paham ya? Nah, karena apa? Karena ayah saya itu dari dua jalur, dari Al-Hasani dan Al-Husaini. Jadi kalau istilahnya ini jangan bahas nasab, apa urusannya dengan saya? Bukan kapasitas saya, betul tidak?
Saya dari awal tidak membahas nasab. Urusannya akhlak. Ini sedang mencambuk diri sendiri. Atau bahkan jika ada di antara panjenengan, ada habaib, ada syarifah, ada syarif, ada sayyid, ada sayyidah, habibah. Kemudian merasa tidak senang dengan apa yang saya ajarkan, proteslah kepada Allah dan Rasulullah. Gitu aja udah simpel, gitu, betul? Kenapa Rasulullah mengatakan itu di dalam hadis yang sahih? Diriwayatkan. Atau ada yang berani, karena ini hadisnya derajatnya muttafaqun alaih, betul? Muttafaqun alaih artinya disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada gak yang berani protes ke Imam Bukhari? Kalau ada yang mau, nanti saya bawa ke Bukhara, ke Rusia. Ya, September dengan saya ajak nanti bawa masuk koper saya. Tuman. Tuman. Oh, saya ngomong gini di mana aja. Waktu itu di Tegal, di mana di tempat Mas Mungtoha, habaib banyak di sini. Saya baca begini, biasa. Saya sampaikan, kalau dia tidak punya penyakit hati, tetap dia terima kasih menyampaikan. Ketika dia mendengar, saya menyampaikan ini. Karena sama-sama saudara. Tapi kalau orang yang punya penyakit hati, dia tidak akan senang saya menyampaikan ayat Quran dan ataupun hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul? Pengennya kiai-kiai ini harus tunduk patuh. Kalau diminta apa-apa harus ngasih. Saya akan melawan neofeodalisme. Siapapun orangnya yang ingin mengkapitalisasi para kiai-kiai kampung. Sok ngomong, terserah mau ngomong ke siapa. Saya sudah ngomong ke Abah dulu juga, kata Abah, oh saya gak apa-apa lanjutkan. Tapi kalau di Pekalongan yang sedang-sedang aja, tanya ke Abah. Nih si Alwi. Wallahi, saya sudah pernah ngomong seperti itu. Jadi kalau jenengan merasa, oh kenapa ini kok sayyid tapi kok begini, seolah-olah ya merendahkan apa? Saya sedang mengajarkan akhlak. Tujuan utama Rasul visi misinya apa? Liutammi mamasolihin akhlak. Kalau ada kata innama, seolah-olah tidak ada yang lain tujuan Rasul. Innama hanya satu seolah-olah. Makanya belajar ilmu balaghah, ilmu mantek, belajar. Ojo mung terjemahan bae sira. Ojo mung doktrin ente mahabbah pret. Ujung-ujungnya apa? Duit, cuan. Yang akhirnya para kiai yang punya jasa besar mengislamkan masyarakat. Mereka tidak dipandang sebelah mata pun oleh masyarakat sendiri. Saya sudah ngomong kok ke Abah begitu. Ya. Tadi juga ketemu di rest area dengan Mas ini apa? Fotografernya Abah yang biasa di rumah Abah. Mas Dul. Biasa. Enggak ada urusan pembahasan nasab. Ini membahas akhlak dan visi misi utama Rasulullah. Innama bu'ittu liutammi masolihin akhlak. Karena apa? Karena saya merasa saya belum bagus akhlak saya. Saya ingin terus mengingat apa yang menjadi ajaran Sayyidina Muhammad. Karena kalau umat ini nggak diajarkan dari dasarnya, dari asalnya, dari referensinya, sudah banyak yang jadi Wahabi, ada yang jadi ateis, ada yang jadi teroris. Karena apa? Gak pakai landasan hukum yang jelas. Betul tidak? Tapi mantan-mantan teroris ngaji ke Gus Baha karena referensinya benar, akhirnya mendeklarasikan Jamaah Islamiyah bubar dan kami kembali ke pangkuan NKRI. Oh, karena apa? Ngaji ning kiai. Paham? Saya, guru-guru saya yang habaib ya banyak. Yang kiai-kiai ya banyak. Yang sayyid, yang syarif juga banyak guru-guru saya. Yang biasa saja, yang tidak punya nasab darah kepada Rasul, tapi punya nasab ilmu kepada Rasul. Para ulama, para kiai, saya berguru kepada mereka. Dan saya tetap harus ta'zim kepada mereka. Ini kata Rasul tadi, inna ahlaka man qablakum. Sesungguhnya hancurnya bangsa-bangsa sebelum kalian. Karena apa? Bidasar kofihimus syarif. Kalau ada seorang syarif, saya ini leluhur saya ini syarif. Ada yang namanya Syarif Makhdum Hussein. Ada yang namanya Syarif Hidayatullah. Ada yang namanya Syarif Abdurrahman. Itu leluhur saya. Saya pancar dari laki-laki. Dari ayah saya, bukan dari perempuan. Dari nenek ada, dari kakek ada. Makanya kenapa saya bilang dari Al-Hasanain. Kakek saya, ayahnya bapak. Itu seorang syarif. Nenek saya, ibunya bapak, syarifah. Bapak saya, syarif. Ya, masa saya bukan? Terserah mau disebut apa kek, mau sebut entong kek, kacung kek, terserah. Ya, itu cuma panggilan.
Panjenengan mau hormat ke saya, cinta ke saya, ataupun enggak, mau benci, terserah jenengan. Tidak berpengaruh buat saya. Enggak bikin saya kaya, betul. Kecuali saya nipu panjenengan, mungkin saja gitu kan. Dengan nama Syarif gitu kan. Wah, jenengan. Kemudian ini ada bini orang cantik, cakep, bahenol nerkom gitu kan. Saya mau, anak ini Dzurriyyah Rasul. Ente kalau enggak kasih pemajikan ente, ya, wedone ente, berarti ente kualat itu. Itu namanya feodalisme. Ya, doktrin feodalisme. Jenengan tuh mau jadi budak belian, hamba sahaya, apa mau jadi jelma merdeka? Mau jadi manusia merdeka, apa mau jadi hamba sahaya? Saya mau tanya itu dulu. Kalau mau jadi hamba sahaya, berarti nanti saya menyampaikan doktrin, begitu. Kalau mau doktrin, saya pulang, nggak jadi. Saya nggak mau doktrin-doktrin. Saya maunya ilmu, betul. Sesuai dengan referensi ilmiah yang valid, musalsalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang zaman dulu kata Rasul, kalau ada seorang syarif mencuri, tarakuhu. Mereka akan meninggalkannya, melepaskannya. Wa idza saraqa fihimud dha'ifu. Tapi kalau orang biasa, kaum marginal, masyarakat biasa, bukan syarif, bukan keluarga terhormat, bukan dari keturunan para nabi, para rasul, ataupun dari keluarga pejabat, bukan orang biasa, masyarakat biasa, umat biasa saja yang mencuri. Aqamu alaihil hadda. Betul? Kalimatnya ada. Ya, kalimatnya nih. Nih. Aqamu alaihil hadda. Wa aimullahi. Demi Allah, kata Rasulullah. Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kata Rasul. Ya. Coba, Mas, ini kalau barangkali dianggapnya, ini kan sudah disetting. Cari tim hadroh, suruh baca yang ini, kalimatnya. Yang mana aja terserah, tim hadroh, yang bisa baca. Yang bisa baca. Karena gundul ini kalau nggak bisa baca, berarti kudu ngaji maning, sirah. Ya. Katon, endi sing bisa baca, endi sing ora bisa baca. Ojo mung hadrohan bae, kudu ngaji. Siap? Siap? Siap, Mas? Siap, Mas? Bagus, hadrohan bagus, salawatan bagus. Tapi ngaji itu lebih wajib. Siapa? Nah ini yang paling dekat aja. Atau di mana? Tuh kan saling ini. Pak Yai, Pak Yai, Pak Yai, Pak Yai. Monggo. Pak Yai. Enggak ada setting-settingan. Wallahi, enggak ada setting-settingan. Pak Yai, punten. Kacamatanya Pak di bawah apa enggak? Di bawah. Punten. Nah, ini. Kacamatanya dicangcang soalnya. Ngapunten. Nah, ini. Ya, jadi, dari sini saja. Ngapunten, saya yang megang apa? Innama ahlaka min qablikum. Mang, bukan min. Mang. Likum. Man qablakum. Man qablakum annahum kanu idha syarqa fihimus syarifu tarkuhu wa idza syaraqa fihim ad-dha'ifu aqamu alaihil hadda wa aimullahi law anna Fatimata binta Muhammad syaraqat laqata'tu bi yadaha mutafaqun alaih. Settingan apa bukan? Ada apa tidak? Ada hadisnya. Muttafaqun alaih. Artinya wa aimullahi, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat, andaikan Fatimah binta Muhammad putriku sendiri yang mencuri, laqata'tu yadaha, pakai lamnya lam taukid, bukan la nafi. Lamnya pendek. Laqata'tu yadaha, pasti aku akan memotong tangannya dengan tanganku sendiri. Ya. Ini janji Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah itu ingin menerapkan tentang keadilan di depan hukum. Semua orang sama, mau syarif, mau bukan,
Kalau nyuri, ya harus diproses hukum. Betul. Termasuk kalau melakukan tindakan zalim. Saya sering mendapatkan keluhan dari para kiai.